Yuk kita jalan-jalan lagi, kita ke hotel lagi bersama Auhaki TV. Kali ini kita ke hotel yang gak jauh dari rumah dan tempatnya ada di Cikarang Barat. Kita ambil gerbang tol Cikarang Barat 2. Nah nanti setelah gerbang tol kita balik kanan aja. Nah di situ ada tulisan Pollux Mall. Nah kita masuk ke area Pollux Mall ya. Karena untuk hotelnya itu beneran persis sampingan sama mall. Emang konsepnya udah cakep ya, ada hotel dekatan sama mall sama apartemen gitu. Nah kita udah nyampe nih di hotelnya. Kita parkir persis di samping hotelnya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita check in. Tapi karena kita check innya itu jam 11, jadi kita belum bisa masuk ke kamar hotelnya ya. Jadi kita bisa nunggu-nunggu dulu di luar. Nah di sini ini petugasnya ramah banget, baik banget. Nah kenapa sih kita datang lebih cepat dari waktu yang seharusnya? Karena kita booking menggunakan aplikasi, jadi memastikan bahwa nama kita udah ada di hotel tersebut. And welcome to Louis Kin Hotel. Hotel yang tempatnya strategis banget yang ada di Cikarang Barat. Harganya juga terjangkau banget. Kemarin gue dapat harga di 600 ribuan. Mungkin bisa lebih murah kalau lagi ada diskon gede-gedean di aplikasi. Oke, karena kita masih ada waktu beberapa jam ya, jadi kita keliling-keliling di area lobby dulu. Lihat nih ya, di situ ada area lobby yang luas banget. Terus ada nuansa lampu-lampu yang kaca-kaca gitu. Nah, di sini ada area kerja juga. Nah, ini kalau kita belok kanan, itu kayaknya area makan ya. Kalau dilihat dari kursi sama mejanya. Nah, ini area makan, mungkin ini dipakai buat sarapan besoknya. Tuh kita lihat di sini nuansanya nuansa Jepang gitu ya. Nuansa klasikal modern gitu. Nah, oke, ini adekku biasalah dia gabut gangguin ya. Nah, kalau misalkan kita keliling nih ya. Nih, ini tuh nuansa si temboknya tuh selalu dilapisin sama partisi-partisi kayu gitu. Jadi kesannya kayak hangat. Terus lantainya juga full marmer. Nah, ini buat area tunggu tamu nih. Jadi kalau misalkan kalian lagi mau check in atau mau check out, nah kalian para tamu bisa duduk di sini. Dan di sini juga bantalnya empuk banget ya, enak banget nih. Kalau misalkan kelamaan atau nunggunya kelamaan, bisa sambil tiduran. Iya, nggak boleh sebenarnya. Nah, di sini juga ada connecting room buat masuk ke mallnya. Cuman kayaknya ini tutup ya, masih dikunci nih. Nah, oke, di situ juga ada area toilet juga. Dan di sini juga masih ada nih kursi tamu buat nunggu. Nah, di sini juga jauh lebih gede lagi nih dan lebih banyak juga nih kursi-kursinya, sofanya ya. Nah, oke, kita balik lagi, kita cek-cek yang lain dulu. Nah, di sini kita lihat meja tamunya nih dari marmer juga ya. Ini marmer apa granit ya kira-kira ya? Tapi kalau gue pegang sih kayak marmer gitu ya. Coba komen di bawah. Nah, kita lihat lagi, ini juga masih luas ya. Dan emang bener ini nuansanya bener-bener nuansa kayu gitu biar kesannya lebih hangat tapi tetap elegan. Dan untuk di ujung itu ternyata buntu ya. Jadi ya udah deh. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, kita dapat kamar juga nih. Kebetulan kita dapat di kamar lantai 2. Oh ya, walaupun ini di luar kelihatannya gede, tapi ini hotel masih aktifnya itu lantai 1 sama lantai 2 aja ya. Karena memang masih dalam proses pembangunan di atasnya. Dan karena kita pilih kamar yang non-smoking, jadi kita ada di kamar lantai nomor 2. Oke, waktu kita cari kamar, nah karena kita udah beneran pengen rebahan nih di kamar itu. Dan kita langsung aja nih, kita tap kamarnya dan langsung kita buka. Jangan lupa ya, langsung dimasukin kartunya ke si saklarnya, biar listriknya aktif. Ini baru masuk ke kamarnya aja, nuansanya udah beda banget ya, udah asik banget gitu loh. Dari nuansa kamarnya, terus tata letak kamarnya, wah ini udah cakep banget sih. Apalagi, ini tuh TV-nya gede banget ya. Di kamarnya juga disediain karpet biar gak terlalu dingin. Karena emang pas malam-malam ini mungkin dingin banget ya. Apalagi dari bahan si vinyl gitu kali ya, si lantai-lantai nuansa kayu ini. Nah, di sini juga ada lemari. Nah, di sini kita juga disediain 3 hanger, lemarinya juga lumayan luas. Dan ada brankas juga, kita juga dapat sandal. Nah, ini untuk brankasnya sendiri. Dan kita dapat apa ini? Oke, ini hair dryer dari mereknya Philips. Oke, tapi ini gue gak di-endorse sama sekali ya sama si hair dryer sama si hotel, karena gue juga bayar sendiri. Nah, terus kita buka nih. Nah, ini kita dapat kulkas juga, dapat coolbar ya. Jadi kalau misalkan kalian punya minuman yang pengen didinginin, taruh sini aja nih. Biar lagi panas-panas gini, enaknya minum yang segar-segar. Terus kita juga dapat ini nih, ada gula, ada creamer, ada kopi, terus ada cangkir 2, ada teko sama air mineral 2. Dari sini juga ada kompartemen lagi buat penyimpanan. Dan masih banyak lagi ya. Dan di situ ada tempat sampah. Nah, ini TV-nya gede banget ya, seriusan. Oke, nah sebelah kanannya lagi ini ada meja kerja. Di sini juga ada kursinya yang empuk dan nyaman pastinya ya. Terus di sini kita dapat remote smart TV-nya. Yang ini udah Bluetooth, terus ada teleponnya. Jadi kalau misalnya kita mau nelpon kita nggak perlu pulsa.
Dan di sini juga ada menu-menu dan siap antar sepertinya ya. Kita dapat tisu dan juga ada lampu. Dan ada cermin yang kualitasnya sama kayak di salon ya. Nah ini dia kasurnya. Dan ini kasurnya gede banget. Kita ngambil yang queen size ya kayaknya. Kalau king size soalnya nggak seukuran gini sih. Lebih gede lagi. Dan datanya Louis King Hotel. Nah kita lihat di belakangnya ada nuansa lukisan-lukisan. Dan atapnya juga plafonnya dari nuansa kayu. Dan ini untuk AC-nya udah AC sentral. Dan di sini banyak banget nih penyimpanan juga. Dan ada saklar-saklar serta stop kontak ya. Karena pasti butuh banget nih buat ngecharge HP. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi ke area kaca. Ini kaca luar. Dan ini kacanya seriusan gede banget. Di situ ada tempat nongkinya juga. Terus di sini kebetulan jalanan lagi sepi banget ya. Karena kayaknya lagi pada mudik gitu loh. Karena biasanya jalan itu ramai dan macet. Dan kita langsung aja ke area kamar mandinya ya. Di sini ada wastafel. Jadi kalau misalnya kalian mau cuci tangan, mau sikat gigi, kalian di situ. Dan kita juga dapat ini nih. Kita dapat macam-macam ya. Dapat sampo, ada wash gel, ada sikat gigi, ada odol. Nah ini ada saklar juga, ada stop kontak juga kalau misalkan kalian mau hair dryer di dalam kamar mandi. Dan di sini ada kloset duduk. Dan yang paling kerennya itu yaitu ada bathtubnya. Dan bathtubnya ini juga ukurannya gede, ukuran orang dewasa. Kita dapat anduk juga 4. Nah ada shower juga dan macam-macam lainnya. Di sini juga airnya air panas sama air dingin ya. Jadi kalian bisa pilih nih. Entah karena kebiasaan atau gimana, setiap kalau misalkan gue liat kasur, terutama di hotel, itu rasanya pengen langsung rebahan aja gitu loh. Kayak, asli, ini nyaman banget. Padahal ya sama aja sebenarnya kayak di rumah. Cuman bedanya kalau di hotel tuh kayak suasana yang beda. Apalagi kalau ke hotel emang tujuannya buat liburan gitu kan. Jadi kayak tingkatan magernya tuh makin tinggi gitu loh. Beda kalau misalkan kita ke hotel karena lagi kerja. Tapi emang nuansa kayu tuh dapat banget gitu. Jadi beneran asik banget gitu kalau misalkan kalian nginep di sini bareng keluarga atau sama pasangan kalian. Di sini juga kasihnya gede banget gitu. Dan yang lebih kerennya lagi, ya. Yang lebih kerennya lagi, ini si TV-nya ini. TV-nya ini gede banget loh, ya. Jadi kalau misalkan kalian bosen nih kalau misalkan di hotel atau lagi ngapain, nih, TV-nya juga gede banget. Dan yang lebih kerennya lagi, ini tuh kolam renangnya. Nanti deh, kita bakal ke kolam renangnya. Oke, sekarang kita prepare mau ke kolam renang ya, dan kita harus menggunakan lift barang ya di sini ya, karena untuk lift tamu itu masih sampai ke lantai 2 aja. Tapi nggak masalah kok, karena lift barang ini tetap bersih. Nah, kita langsung ke lantai 7, karena posisinya ada di rooftop di lantai 8. Dan sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol nih, dan ada yang siap nih buat renang nih, si bocil. Bro, ngapain bro? Udah siap ya bro? Oke, akhirnya ini pintu kebuka juga dan kita langsung aja naik ke tangga. Nah, lihat nih, ini masih dalam proses pembangunan ya. Dan langsung aja kita ke lantai 8 di rooftop. Kita harus naik tangga dulu nih sebentar. Dan untuk tangganya sendiri ini nggak terlalu serem ya, karena emang tangganya ini kecil-kecil jadi aman buat anak kecil. Dan langsung aja kita lihat pemandangan di luarnya seperti apa kira-kira. Menurut kalian rate 1 sampai 10 berapa nih? 3, 2, 1. Tereng tereng asli. Oke, mungkin di sini masih belum kelihatan cakep ya. Dan di sini nih, kita udah mulai merasakan di mana kota metropolitan itu ada gitu loh. Jadi tuh kayak kita tuh hidup di sebuah kota kecil yang isinya tuh ya kita sama keluarga kita aja gitu loh, sama teman-teman kita. Ya rasanya asik banget gitu kan. Nah ini juga asli sih, ini bagus ya. Di lantai 8, tapi ada tanaman-tanaman yang bagus-bagus kayak gini nih. Jadi nuansanya seger banget gitu loh. Dan kita masih harus jalan lagi nih buat menuju kolamnya, karena di kolamnya itu benar-benar posisinya persis tengah-tengah banget. Nah, lihat nih ya, ini udah mulai cakep banget sih. Karena emang di sini anginnya juga lumayan gede ya. Jadi tuh hawanya kayak lagi di Bandung. Asli, padahal ini tuh di Cikarang yang terkenal sama panas gitu kan. Oke, kita udah mau sampai ke area kolamnya dan di sini ada tempat nongki-nongki nih buat kalian yang pengen ngopi bareng sama keluarga atau sama pasangan di sini nih, sambil ngeliatin view jalan tol. Nah itu dia kolamnya, adek gue udah gak sabar banget pengen segera nyemplung ya. Padahal nih hawanya nih adem banget seriusan, kayak angin tuh menuju ke kita semua. Dan ternyata banyak juga yang lagi renang tuh. Dan di sebelah kolam itu tuh ada lapangan basketnya. Jadi kalau misalkan kalian suka basket, nah pas banget nih buat mainin di situ. Nah ini dia area kolamnya. Ini adekku lagi siap-siap, dia malah lepas sepatu duluan di sini. Yaudahlah, nggak apa-apa lah, kita tungguin aja. Nah ini sambil nungguin adekku ngelepas sepatu, kita lihat nih, ini apartemennya, wow, cakep banget ya.
Nah, adekku lagi pemanasan dulu sebelum dia jebur. Ya, pastikan kalau misalkan kalian mau renang tuh jangan lupa buat pemanasan. Nah, ini adekku juga nih. Ya, dia malah nyantui. Ya, tuh lihat tuh, asli. Ini cakep banget gak sih kalau misalkan kalian lagi renang atau anak kalian atau saudara kalian renang terus kalian ngopi-ngopi cantik di pinggirnya gitu kan. Nah, itu ada kolam anak. Jadi di sini ada 2 kolam, ada kolam dewasa dan kolam anak gitu. Oke, akhirnya ini adikku udah mau masuk ke kolam anak ya. Dia karena nggak berani gitu di kolam yang dewasa karena dia masih ragu-ragu gitu. Ya dia udah mulai bisa renang dikit lah walaupun dia masih begitu. Ya masih lumayan lah ya. Sini juga ternyata banyak banget ya orang yang lagi renang. Dan ini kolam renangnya sharing sama apartemen ya. Jadi nyatu sama hotelnya gitu. Dan ini dia suasana pas senja. Ini sekitar 5:30 ya. Tapi ini kelihatan masih terang banget gitu ya. Karena emang ini posisinya di lantai 8 gitu kan. Dan ini malah kelihatan makin cakep. Dan di sebelah kanan kolam anak itu ada area gym ya. Pas banget nih buat kalian yang suka nge-gym atau yang lagi ngebentuk badan biar makin bugar. Asik. Karena gue penasaran langsung aja gue masuk ke area gymnya. Kira-kira ada alat apa aja ya di dalam sini nih. Oke, ternyata alat gymnya nggak begitu lengkap ya. Kayak misalkan treadmill. Harusnya kan kalau treadmill itu ada di setiap gym gitu. Karena emang itu biasanya wajib sih kalau misalkan kita mau pemanasan gitu kan. Kalau bagi gue sih wajib sih. Tapi menurut kalian yang hobi gym gimana? Apakah treadmill itu wajib apa enggak? Yuk komen di bawah. Oke, kita langsung aja keliling-keliling lagi. Ini ya masih di area sekitar kolam ya, samping gym. Dan ini masih rame ya suasananya ya, padahal ini udah sore banget. Dan bagi gue sih nggak masalah ya, karena emang berhubung masih rame jadi gue bakal keliling lagi. Dan menurut gue ini semakin sore tuh malah semakin bagus gitu kan. Karena emang cahaya mataharinya kebetulan ini lagi cerah. Jadi makin siluet-siluet sunsetnya tuh makin cakep gitu. Dan juga ini area kolamnya biru gitu, jadi bersih, jernih, dan enak aja gitu dilihat dan jadi tempat foto. Nah, kalau misalkan kalian mau kesini buat dijadiin tempat foto atau mau ya foto-foto ala-ala Instagramable gitu, ini cocok banget nih. Karena emang setiap sudutnya, setiap desainnya ini ada sentuhan klasik, ada sentuhan mewah, luxury gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang suka foto-foto, pas banget nih di sini. Dan beberapa spot-spot area yang kira-kira dijadiin konten video atau buat foto keluarga tapi kalian bosen sama foto studio terus. Nah, ini cocok banget nih karena emang tempatnya seestetik itu ya. Oke, ini dia area lapangannya. Ini lapangan basket dan ini lapangannya luas. Jadi kalau misalkan kalian mau main basket nih sama teman-teman kalian, kalau misalkan kalian nginep di sini atau pas kalian punya apartemen di sini, cocok banget nih buat ngajak teman-teman kalian di sini. Oke, waktu udah jam 7 malam, waktunya kita keluar cari makan malam. Oke, karena ini hotel dekat sama mall, jadi kita memutuskan buat makannya di Solaria karena yang harganya udah pasti dan menurut kita udah pasti enak gitu kan. Ya template-template aja sih. Oke, sekarang udah jam 7 pagi dan kita semua udah mandi. Dan kita sekarang waktunya sarapan. Ini udah ramai ya. Dan untuk sarapannya itu ada di sebelah lobby ya, yang kemarin kita kunjungin. Oke, karena kita udah pesan kamar yang sekaligus sarapan, jadi kita tinggal nambah buat 2 orang lagi. Kalau anak-anak tuh nambah sekitar 50.000. Nah, kalau di atas 10 tahun itu nambah sekitar 100.000. Nah, untuk pilihan makanannya sendiri ini ada roti ya. Ini roti ada selainya. Nah, kalau menurut gue ini rotinya nggak lengkap ya. Kalau di hotel lain kan ada kayak croissant, terus macam-macam pastry lainnya gitu loh, yang bener-bener krenyes gitu kan. Nah, kalau di sini cuma sedia roti tawar sama selai aja. Nah, di sebelah gue ini tuh ada kukus-kukusan. Nah, terus harusnya ada kayak potato wedge, ada omelet dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini nggak ada, malah nggak ada yang jaga. Mungkin lagi di dapur kali orangnya ya. Bahkan kalau di hotel lain itu pilihannya kayak ada croffle, ada waffle, terus ada macam-macam gitu deh. Nah, di sini juga ada kopi, ada salad ya. Tapi anehnya saladnya tuh nggak ada mayonesnya gitu loh. Dan di sini juga ada puding. Dan untuk pudingnya cuma satu macem. Ini ada bubur ayam, tapi ayamnya udah habis. Dan ini untuk kuah soto atau kuah bubur ya. Gue gak ngambil sih, jadi gue gak tahu. Dan pokoknya ini pilihannya begini. Nah, untuk nasinya ini ada nasi putih. Terus di sebelahnya ada nasi goreng, sebelahnya lagi ada mie goreng, dan ada sayur kacang gitu. Dan jujur ya, gue juga rada bingung ini mau milih makan apa, karena emang pilihannya cuma segini gitu kan. Ini mungkin buat masukkan ke hotel, biar makanannya lebih divariatifin, biar lebih banyak variasinya, lebih banyak pilihannya lagi, dan jangan ada sampai yang kosong. Menurut gue enggak banget gitu. Oke, sekarang udah jam 12.39, jadi gue minta additional waktu nyampe jam 1 ya. Dan waktunya kita check out, dan kita udah pastikan pintu ini udah kekunci kembali. Dan ternyata ini udah pada kosong ya, udah pada keluar semua dan kita waktunya check out. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga dengan video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman buat yang mau pergi liburan atau mau ke hotel. Dan buat pihak hotel, semoga kedepannya sarapannya makin divariasiin lagi ya. Sampai jumpa.